Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, optimis dengan peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menargetkan 3 kemenangan dari 4 laga tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan skuad Garuda untuk bersaing memperebutkan tiket ke turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan 3 poin hasil dari 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Meski posisi 2 teratas akan otomatis lolos ke putaran final, Jenner percaya perjuangan maksimal di 4 laga terakhir bisa membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Kami harus terus maju di 4 laga selanjutnya. Saya pikir kami harus memenangkan 3 di antaranya, lalu kami bisa pergi ke Piala Dunia, ia ungkap gelandang FC Utrecht itu di Jakarta baru-baru ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga tandang melawan Australia pada 20 Maret dan Jepang pada 10 Juni 2025. Sementara itu, 2 laga kandang akan digelar melawan Bahrain pada 25 Maret dan Cina pada 5 Juni. 2 tim teratas di grup C akan lolos otomatis ke putaran final, sementara posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat untuk memperebutkan 2,5 tiket tersisa. Timnas Indonesia harus tampil solid untuk memanfaatkan peluang ini. Jenner menilai timnya perlu berbenah untuk tampil lebih tangguh. Kami harus fokus sepenuhnya dan berjuang untuk meraih poin demi poin dalam laga-laga selanjutnya, tegasnya. Dengan semangat dan kerja keras, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian. Penampilannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia membuat pelatih Oxford United, Des Buckingham, buka suara soal peluang debut pemain muda ini di kasta kedua Liga Inggris. Marcelino Ferdinand, atau akrab disapa Marceng, tampil gemilang dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 19 November 2024. Di laga tersebut, pemain berusia 20 tahun ini mencetak 2 gol cantik yang memastikan kemenangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol pertama Marcelino lahir di menit ke-32 lewat tendangan keras ke sudut atas gawang setelah aksi individunya yang memukau. Sementara gol kedua tercipta di menit ke-57, memanfaatkan assist dari Kelvin Verdong. Aksi brilian ini mendapat pujian dari sang pelatih Oxford United, Des Buckingham. Dalam wawancara dengan Oxford Mail, Des Buckingham mengaku menonton langsung performa Marcelino saat jam makan siang bersama stafnya. Mencetak 2 gol melawan Arab Saudi, tim kuat di Asia, adalah hal luar biasa, ujar Buckingham. Lebih lanjut, sang pelatih menyebut bahwa Marcelino terus menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024. Meskipun belum tampil bersama tim utama, Buckingham memastikan bahwa debut Marcelino hanya tinggal menunggu waktu. Saya butuh dia untuk beradaptasi dengan gaya permainan kami, karena sepak bola Inggris sangat berbeda. Namun, jika dia terus berkembang seperti ini, saya yakin tidak lama lagi dia akan debut, jelas Buckingham. Sejauh ini, Marcelino baru mencatat 1 penampilan bersama Oxford United U21, di mana ia menyumbang 1 assist. Namun, performa impresifnya bersama timnas Indonesia bisa menjadi tiket untuk tampil di laga-laga penting Oxford United. Oxford United dijadwalkan menghadapi Middlesbrough pada Sabtu, 23 November 2024. Banyak pihak memprediksi bahwa laga ini bisa menjadi momen debut Marcelino di Liga Championship. Jika benar, ini akan menjadi langkah besar dalam karir sang pemain. Dengan semangat dan konsistensi yang terus ditunjukkan Marcelino Ferdinand, debut di Liga Inggris tinggal menunggu waktu. Timnas Indonesia terus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024. Kemenangan ini tak hanya mempertebal kepercayaan diri skuad Garuda, tetapi juga membuka peluang besar untuk bersaing di grup C kualifikasi. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia kini mengumpulkan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Hanya Australia yang unggul 1 poin di posisi kedua, sementara Jepang memimpin grup dengan 13 poin dan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut hasil melawan Arab Saudi menjadi momen krusial. Menurutnya, jika Indonesia kalah dalam laga itu, peluang untuk finish di posisi 2 atau 4 besar akan semakin sulit. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah kunci. Sekarang,
Peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, ungkap Erick Thohir saat ditemui di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis, 21 November 2024. Erick juga mematok target realistis bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Penentuan ada di bulan Maret dan Juni 2025. Targetnya harus 6 poin untuk menjaga peluang lolos, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Erick menjanjikan bonus tambahan jika timnas mampu meraih 2 kemenangan dari 4 laga tersisa di grup C. Bahkan, ada potensi bonus lebih besar jika Martin Paes dan kolega bisa mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelumnya, targetnya adalah 12 poin. Kini sudah ada 6 poin. Masih ada peluang besar jika tim mampu memaksimalkan laga kandang melawan Bahrain dan Cina, ditambah Erick. Jadwal timnas Indonesia di grup C akan semakin berat, dengan laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Namun, 2 laga kandang berikutnya, yakni melawan Bahrain dan Cina, akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Shin Tae-yong diyakini akan memaksimalkan dukungan penuh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang diharapkan menjadi benteng kemenangan untuk menjaga peluang Indonesia. Apakah kemenangan melawan Arab Saudi menjadi titik balik bagi timnas Indonesia? Dengan semangat dan dukungan penuh dari PSSI serta para supporter, peluang menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap strategi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Usai meraih kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi, peluang Garuda Muda kembali terbuka lebar. Kini, Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih harus menjalani 4 laga tersisa pada Maret dan Juni 2025, masing-masing 2 kandang dan 2 tandang. Erick Thohir menargetkan 6 poin tambahan atau 2 kemenangan untuk memastikan posisi aman di papan klasemen. 4 pertandingan lagi, 2 di kandang dan 2 tandang. Target kita 6 poin, dan kemenangan melawan Arab menjadi kunci, ungkap Erick Thohir di Bandara Ngurah Rai, Kamis 21 November. Selain 2 kemenangan, Erick berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa meraih bonus tambahan berupa 1 hasil imbang dari 2 laga tandang. Jika target ini tercapai, Indonesia berpeluang besar mengamankan 12 poin di akhir fase grup. Dengan 12 poin, peluang kita masih hidup. Apalagi kalau bisa menang 2 kali dan sekali seri, itu bonus yang sangat besar, lanjutnya. PSSI menargetkan timnas Indonesia minimal finish di posisi 3 atau 4 grup C untuk melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, tim-tim akan memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Kini, perhatian tertuju pada 2 laga penting pada Maret 2025, yaitu menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Erick menegaskan pentingnya fokus dalam 2 pertandingan tersebut. Kita fokus melawan Australia dan Bahrain. Keduanya akan jadi momen krusial untuk menentukan nasib Indonesia, pungkas Erick. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, ini menjadi panggung bagi Kelvin Verdong, bek kiri Garuda, yang tampil solid dan tanpa lelah sepanjang pertandingan. Kelvin Verdong, yang bermain untuk NEC Nijmegen, menjadi sorotan berkat kontribusinya dalam serangan dan pertahanan. Salah satu aksinya bahkan berbuah gol kedua Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-57. Sebelumnya, Marcelino juga mencetak gol pembuka di menit ke-32 berkat assist dari Ragnar Oratmangoen. Verdong mengungkapkan motivasinya saat diwawancarai usai pertandingan. Kami diinstruksikan untuk menekan tinggi dan menciptakan peluang. Dengan dukungan fans, energi kami terus terjaga, ujar Verdong. Saat Indonesia bermain dengan 10 pemain usai kartu merah Justin Hubner, Verdong tetap gigih. Meskipun sempat mengalami kram, ia terus berjuang hingga akhir laga. Di sisi statistik, Verdong mencatat performa impresif dengan 9 sapuan, 4 tackle, 2 umpan kunci, dan 1 crossing sukses. Ia juga sukses mematikan pergerakan bintang Arab Saudi, Saud Abdul Hamid. Klasemen sementara. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, unggul dari Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Jepang masih memimpin dengan 16 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin.